Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi mengenai fungi. Adakah yang sudah tahu apa itu fungi? Jadi, fungi merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah di mana antara akar, batang, dan daunnya tidak dapat dibedakan. Tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya disebut dengan tumbuhan talus. Kata fungi sendiri berasal dari kata Latin yang artinya jamur. Untuk struktur tubuh jamur, itu tergantung dari jenisnya. Jamur ada yang bersifat uniselular dan ada juga yang bersifat multiselular. Jamur yang bersifat uniselular contohnya hamir. Sedangkan jamur yang bersifat multiselular, contohnya jamur kayu. Tubuh jamur sendiri tersusun atas komponen dasar yang disebut dengan hifa. Kumpulan dari hifa-hifa itu disebut dengan miselium. Jenis jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya, jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Sebagai makhluk hidup yang bersifat heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan saprofit. Jamur yang bersifat parasit obligat merupakan jamur yang dapat hidup pada tubuh inangnya saja. Jika di luar tubuh inangnya, maka jamur tersebut tidak dapat hidup. Contohnya, hamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Kemudian, jamur yang bersifat parasit fakultatif. Jamur ini dapat bersifat parasit jika mendapatkan tubuh inang yang sesuai dan cocok. Namun, jika mendapatkan tubuh inang yang tidak cocok, maka jamur tersebut akan bersifat saprofit. Dan yang ketiga, jamur dapat bersifat saprofit. Jamur ini merupakan jenis jamur pelapuk yang mengubah susunan zat organik yang sudah mati. Jadi, jamur saprofit menyerap makanan dari organisme yang sudah mati seperti kayu yang sudah lapuk. Jamur kebanyakan ditemukan hidup di daratan, seperti di tempat-tempat yang lembab, dan juga bisa ditemukan di perairan seperti air tawar, air laut, dan juga di tempat yang asam. Jamur dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual yaitu dengan menghasilkan spora, sedangkan secara seksual melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium akan mengakibatkan terjadinya proses singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Proses singami itu sendiri terjadi dalam dua tahapan, yaitu plasmogami dan karyogami. Plasmogami merupakan peleburan sitoplasma, sedangkan karyogami merupakan peleburan inti. Kemudian kita akan masuk ke klasifikasi dari fungi atau jamur itu sendiri. Fungi atau jamur diklasifikasikan ke dalam 4 kelas, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kelas Zygomicota kebanyakan hidup secara saprofit. Kemudian hampir semua anggotanya ditemukan di daratan. Contoh dari kelas Zygomicota ini yaitu Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer merupakan jamur yang biasa digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ada jamur nigrican yang biasa ditemukan di roti yang menghasilkan asam fumarat. Ascomycota memiliki struktur khusus yaitu kantong yang biasa disebut dengan ascus. Kemudian dapat bersifat parasit, saprofit, dan juga bersimbiosis dengan tumbuhan ganggang membentuk lichen atau lumut kerak. Contoh spesies dari Ascomycota ini yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus wenti. Saccharomyces cerevisiae merupakan ragi yang biasa digunakan untuk membuat roti, dan Aspergillus wenti yang biasanya digunakan untuk membuat kecap. Diomycota memiliki ciri-ciri yaitu miseliumnya yang bersekat-sekat. Kemudian dari miselium ini tumbuh tubuh buah atau yang biasa disebut dengan basidiokarp. Jenis jamur ini kebanyakan
berukuran makroskopis dan bersifat parasit ataupun saprofit. Contohnya ada Polvariola volvaceae atau jamur merang dan jamur kuping. Deuteromycota merupakan jenis jamur yang tidak sempurna karena belum diketahui cara perkembangbiakan generatifnya. Contohnya yaitu jamur oncom. Jadi, dari 4 kelas yang disebutkan tadi, hanya ada satu kelas yang anggotanya berukuran makroskopis, yaitu kelas Basidiomycota. 3 kelas lainnya yaitu berukuran mikroskopis. Peranan jamur dalam kehidupan manusia sangat banyak, baik itu peranan yang menguntungkan maupun peranan yang merugikan bagi kehidupan manusia. Adapun peranan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia yaitu sedangkan peranan yang merugikan bagi kehidupan manusia yaitu ada itu saja penyampaian materi Pungi untuk hari ini. Jika ada yang tidak jelas dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.